Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kemurahan dan kebaikan, untuk kasih setia kemurahan Tuhan yang dinyatakan bagi kami. Saatnya kami kembali mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 141 ayat yang keempat. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Ayat ini merupakan sebuah pengakuan tentang kedaulatan Allah. Kalau bicara tentang prinsip kedaulatan Allah, maka yang harus dimengerti, yang harus dipahami adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini dalam rangka Allah sedang bekerja melakukan sesuatu. Tentu kalau bicara tentang kedaulatan Allah, maka harus kebenaran yang muncul di dalamnya. Nah, ketika pemazmur berkata, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Artinya dalam bagian ini memang terbersit satu pernyataan, sepertinya kehendak bebas di mana manusia yang diciptakan untuk bisa memilih dan memilah itu tereliminasi sedemikian rupa berdasarkan ayat 4 ini. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Tapi memang seperti inilah seharusnya kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Harus ada sebuah pengakuan bahwa Allah itu berdaulat atas seluruh hidup kita. Termasuk ketika bersikap, ketika bertindak, ketika melakukan aktivitas, ketika melakukan segala sesuatu, biarlah kiranya Tuhan yang memulai segalanya. Bagi pemazmur ketika dia menyatakan jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, itu artinya dia sedang membuat pilihan agar Tuhan yang berdaulat itu mengendalikan hidupnya dengan baik. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan orang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Artinya dia sedang mengizinkan Tuhan untuk beracara atas hidupnya, agar perilaku, agar konsep diri tidak sesuai dengan orang-orang fasik. Bukankah Alkitab berkata demikian? Pergaulan buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya pemazmur sedang mengarahkan bahwa ketika dia ada di dalam lingkungan orang fasik, dimungkinkan ada kecenderungan untuk melakukan hal yang fasik juga. Tetapi dalam hal ini pemazmur berusaha menyangkal tentang pilihan-pilihan yang demikian, kecenderungan hati melakukan kejahatan, dan dia mengangkat sebuah tema bagi dirinya tentang kedaulatan Allah. Itu sebabnya dia sampai katakan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Artinya dia sedang membentengi diri dengan cara agar Tuhan bertindak atas hidupnya, agar dia tidak sama dengan dunia, agar dia tidak sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara,
tinggal di dalam kebenaran, itu adalah merupakan prinsip nilai Kristen yang harus dijunjung tinggi. Kita harus mulai berpikir bagaimana perbedaan kita dengan orang-orang fasik. Kita harus mulai menyimpulkan mana perbedaan-perbedaan orang yang percaya dan bukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, nilai kebenaran dari ayat yang keempat itu, Tuhanlah yang berdaulat di dalam dan di atas seluruh kehidupan kita, dan mari kita izinkan Tuhan yang bekerja di dalam pribadi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.